Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tani, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya berada di lahan cabai yang baru proses persiapan yang dimulai pada hari ini di bulan Agustus ini, bertepatan hari libur nasional, yaitu memperingati 1 Muharram 1443 Hijrah. Kesempatan ini kami juga mengajak para petani sekalian, mari mencoba untuk hijrah dari kebiasaan kita tanam yang kadang juga rugi, ataupun misalkan harus ada untung, itu pun juga sangat terbatas. Yang biasa kita lakukan selama ini bertani dengan menanam padi, ya, apalagi akhir-akhir ini kita berusaha tanam padi, sudah harga pupuk lumayan tinggi, kemudian itu pun juga jumlah yang subsidi dikurangi. Bersama dengan itu ternyata menanam padi pun hari-hari ini juga tidak mudah dengan adanya serangan hama, ada tikus, ada wereng, ada keong, bahkan kalau bebarengan banjir kita juga tanam berkali-kali. Maka kami sampaikan salah satu alternatif usaha yang sama-sama budidaya di usaha bidang pertanian. Kami mengajak sahabat tani sekalian coba kita menganalisa, menghitung kenapa kita mesti hijrah ataupun pindah ataupun beralih ataupun apalah bahasanya dari kebiasaan kita menanam padi, atau kalaulah belum bisa meninggalkan sepenuhnya tanaman padi, kita coba supaya ada selingan di dalam kita bertani, jadi tidak padi, pari, pantun, tetapi juga ada satu waktu kita isi dengan menanam hortikultura. Kenapa mesti begitu? Ada beberapa pertimbangan yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu untuk memberikan kesempatan bagi tanah kita agar tidak terlalu jenuh atau berkenaan dengan hama penyakit, tidak terlalu resisten. Artinya di situ terus kita menanam padi terus, sehingga hama penyakit juga makin kebal, makin pandai beradaptasi di satu jenis tanaman padi. Sehingga tidak jarang kita bertani, nanam padi pun sekarang juga tidak mudah karena kita memang tidak mau berubah. Maka dari itu kelebihan yang lain, yang pertama yang jelas itu untuk selingan bagi tanah kita, sehingga kebiasaan padi, pari, pantun bisa kita rubah. Kemudian yang kedua, kenapa mesti pindah ke atau diselingi dengan tanaman yang lain, apalagi tanaman hortikultura ini memberikan peluang keuntungan yang lebih. Coba kita menganalisa, misalkan kita tanam berambang, misalkan tanam berambang itu waktu yang kita gunakan untuk tanam berambang hanya 2 bulan sudah panen, beda dengan tanaman padi yang harus 3 bulan. Artinya ada selingan waktu untuk tanam berambang cukup 2 bulan. Lebih dari itu, berambang ini memiliki kesempatan untuk lonjakan harga yang tinggi. Artinya tanam berambang itu memang fluktuatif, harganya bisa pasang surut, tapi kesempatan untuk mendapatkan nilai rupiah yang tinggi, kadang berambang tembus angka 30, 40, 50, bahkan lebih dari itu. Ini kan dalam luasan yang tidak terlalu luas pun bisa untung besar, apalagi luas yang besar yang banyak. Itu misalkan berambang. Cabai juga begitu. Cabai itu juga memiliki potensi untuk lonjakan harga yang lumayan tinggi. Ya. Pernah kita mengalami cabai harga 30, 40, 50, bahkan lebih dari itu. Kalau kita bisa tangguh di dalam memilih waktu dan tangguh di dalam kita mengelola
berbudidaya tanaman cabai, tanaman berambang, ataupun tanaman hortikultura yang lain. Beda halnya dengan kita selama ini menanam padi. Jadi kalau kita membiasakan tanaman padi, pari, pantun, itu tanah di samping jenuh. Juga padi ini harganya standar, artinya harganya ya kisaran angka itu. Kadang juga jatuh di angka 3.000, 3.200, 3.500. Kalaulah harus harga puncak itu paling tinggi paling berapa? 4.000, 5.000 per kilo. Sebab kalau harus lebih dari itu tentu ada kebijakan dari pihak terkait untuk mengendalikan harga, sebab ini berkenaan dengan hajat hidup orang banyak. Sehingga kalau kita mau menganalisa, menghitung dalam kita berusaha tani, coba kita mulai ada selingan atau syukur kita hijrah, pindah dari kebiasaan tanaman padi ke tanaman hortikultura. Memang keuntungan yang besar juga biasa dibarengi dengan risiko yang tinggi, tapi bersamaan dengan ilmu, dibarengi dengan keterampilan, dibarengi dengan keuletan dan pengalaman di lapangan, hingga kita jadi petani bisa mendapatkan keuntungan kalau kita tangguh, kalau kita ya ulet di dalam mengelola usaha tani. Demikian tadi sekilas yang bisa kami paparkan, gambaran bagaimana kita mesti mengelola usaha tani kita, mencoba mengalihkan satu usaha dari tanam padi, pari, pantun, coba kita selingi satu bagian untuk tanaman roti, atau kalau dirasa menanam hortikultura baik itu cabai, berambang, melon, timun, terong, ataupun tanaman roti yang lain, kenapa tidak kita hijrah ke tanaman hortikultura. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.